Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin jamaah tarawih yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan bagi umatnya. Rasulullah SAW sekalipun dia dilahirkan dalam keadaan sudah yatim, karena ketika Rasulullah masih dalam kandungan ayahnya meninggal. Kemudian ketika Rasulullah sudah usia 6 tahun maka disusul oleh ibunya. Jadi Rasulullah sudah yatim piatu sejak kecil. Tetapi baginda Rasulullah SAW sejak kecil sudah menampakkan suri tauladan, contoh yang baik. Ketika anak-anak sebayanya bermain-main, dia tidak ikut bermain. Dia selalu memilih-milih dalam berteman. Tidak bergaul sembarangan, tapi dia memilih. Sejak kecil dia sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas bimbingan Allah. Menginjak Rasulullah remaja sudah berdagang, berniaga. Dan Rasulullah telah menampakkan pribadi yang jujur dikala berniaga, berdagang. Bagaimana Rasulullah ketika berdagang tidak menutup-nutupi kecacadan dalam suatu barang. Contoh, ketika Rasulullah menawarkan suatu barang, misalkan kain, Rasulullah tidak menutupi bahkan misalkan kain tersebut cacat, Rasulullah ditampakkan bahwa ini cacat, ini harganya sekian karena ini cacat barangnya. Dan ini kain yang bagus, harganya sekian, dan ini yang sekian. Karena kenapa harganya berbeda? Karena ini ada cacat, diperlihatkan cacat. Bukan ditutupi. Ini adalah suatu perdagangan yang jujur. Bukan berarti Rasulullah menjadi rugi, Nabi Muhammad menjadi rugi, tetapi justru meningkatkan omset. Karena pedagang ini adalah pedagang yang jujur. Dia tidak menutupi kekurangan dalam suatu barang. Itu contoh kecil. Kemudian Rasulullah SAW sejak kecil, sebelum diangkat menjadi Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Pada waktu itu kapilah-kapilah atau para kaum Quraisy menitipkan gembalanya itu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sudah dijamin kepercayaannya. Bahkan salah seorang kaum Quraisy menyatakan, jika Muhammad berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang akan menyerang, semuanya akan percaya. Karena Rasulullah betul-betul sangat dipercaya, sangat amanah. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah betul. Itu sebelum diangkat menjadi Rasul, sejak kecil. Kemudian Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Rasul, akhlaknya semakin bagus. Pantas kata Allah
Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan dan uswatun hasanah. Semenjak kecil sudah dibimbing dengan akhlak yang baik, setelah diangkat menjadi Rasul lebih baik lagi. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dalam kehidupan sosial. Suatu ketika tetangganya yang beragama Yahudi, ketika Rasulullah akan berangkat, selalu meludah di depan Rasulullah. 1 kali meludah, 2 kali meludah, 3 kali meludah, sampai 4 kali. Kok tidak ada lagi yang meludah? Kemana ini? Kemudian Rasulullah bertanya kepada tetangganya, oh si fulan ini sedang sakit. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah membawa makanan dan kembali ke Yahudi yang sedang sakit tersebut. Bagaimana tanggapan seorang Yahudi yang selalu meludahi Rasulullah, tetapi dibalas dengan kebaikan? Kebaikan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang menjadi suri tauladan Rasulullah, sehingga orang yang tadinya benci karena dengan akhlak Rasulullah, sehingga dia menjadi Islam dengan kesadaran karena akhlak Rasulullah. Rasulullah ketika menjadi imam, melihat jamaahnya di belakangnya, lihatlah ada orang tua, ada anak kecil, ada wanita. Rasulullah tidak memperpanjang bacaan dalam sholat ketika berjamaah. Kenapa? Di belakang ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu yang mungkin membutuhkan anaknya yang sedang menyusui. Lain lagi dengan sholat sendiri. Rasulullah berlama-lama dalam berruku, berlama-lama dalam bersujud, berlama-lama dalam berdiri, sehingga kaki Rasulullah bengkak sendiri, sholat sendiri. Jadi kalau berjemaah Rasulullah selalu memperpendek. Bagaimana Rasulullah dalam berinteraksi dengan masyarakat? Selalu memaafkan ketika ada orang lain berbuat salah. Selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat membawa sebuah piring yang diisi dengan anggur. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai anggur, barusan saya panen anggur. Saya ingin anggur saya dicicipi oleh Rasulullah sebagai hadiah. Kemudian Rasulullah mengambil anggur tersebut, kemudian dimakanlah. Yang menjadi satu keanehan, hadirin yang berbahagia, Rasulullah ketika memakan anggur tidak menawarkan kepada sahabat yang lain. Sendiri terus Rasulullah, sendiri terus sampai habis. Kemudian si yang memberikan kurma tersebut merasa bahagia bahwa kurmanya sudah dimakan oleh Rasulullah. Kemudian pulanglah. Ketika si yang memberi anggur itu pulang, para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau makan anggur tidak menawari kami? Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, anggur yang saya makan itu rasanya kecut, asam. Kenapa saya tidak menawari kalian? Saya khawatir ketika kalian memakan anggur tersebut, kemudian kamu bilang kecut, sehingga menyakiti yang memberi anggur. Itu bagaimana Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Jadi bukan Rasulullah lamun cek urang na masyarakat, tapi Rasulullah dikhawatirkan ketika sahabat yang lain memakan buah anggur tersebut merasa kecut, kemudian dia berkata yang lain, sehingga yang memberinya menjadi sakit hati. Itulah contoh-contoh Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi sosial dengan orang lain, bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana dia mengampuni orang-orang yang telah memusuhi Rasulullah, yang telah menyakiti Rasulullah.
Ketika Rasulullah berhijrah, mau berdakwah ke Taif, bagaimana tanggapan dari orang-orang Taif? Bukan diterima dengan baik, malah dilempar dengan batu sampai berdarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah mendoakan keburukan? Tidak. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu. Itulah yang berbahagia. Contoh Rasulullah sebagai sulutan bagi kita yang kita semuanya mudah-mudahan bisa mencontoh. Sekalipun kita tidak bisa mencontoh semuanya, minimal kita bisa mencontoh sebagian dari akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.